Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan permutasi yang masih berkaitan dengan matriks, di mana intinya di sini saya akan mencari nilai inversi, gitu ya. Kemudian acuannya saya gunakan adalah menggunakan buku Elementary Linear Algebra dari Howard Anton dan Chris Rollins, ya. Oke, saya langsung saja. Sebelum masuk ke inversi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait dengan permutasi dari suatu bilangan bulat. Dari bukunya Howard Anton dan Chris Rollins itu menjelaskan kalau yang namanya permutasi dari himpunan bilangan bulat itu ya, itu adalah suatu susunan atau disusun dalam suatu urutan gitu ya, tanpa menghilangkan elemennya atau tanpa terjadi perulangan. Contohnya di sini permutasi dari 3 bilangan bulat 1 2 3 gitu ya. Permutasinya di sini ada 6. Nah, ini disusun tanpa adanya penghilangan dan tanpa adanya perulangan. Dimana pada yang pertama, urutan pertama itu adalah 1 gitu ya. Urutan yang kedua itu adalah 2 dan urutan yang ketiga itu adalah 3. Di sini masing-masing elemen tidak ada yang menghilang, tidak ada yang hilang, dan tidak ada yang terjadi perulangan. Nah, contoh selanjutnya itu adalah jika saya punya 4 buah bilangan bulat, kemudian permutasinya itu adalah ada sebanyak 24 gitu ya, dimana untuk mencari elemennya masing-masingnya itu bisa dengan menggunakan seperti ini ya. Nah, ini untuk menghindari ada yang terlewat dan juga yang lainnya, sehingga diperoleh susunannya seperti ini. Atau bisa juga secara umum rumus dari permutasi ini dari bilangan bulat bisa dicari dengan menggunakan misalnya bilangan bulatnya sebanyak n, sehingga bisa dicari dengan menggunakan n faktorial. Jika bilangan bulatnya tadi ada 3 ini ya, ada 3, sehingga 3 faktorial itu adalah sebanyak 6, sehingga nanti ada 6 susunan gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang 4 ya, untuk bilangan bulat yang sebanyak 4 itu kalau difaktorkan 4 faktorial itu hasilnya adalah 24, sehingga di sini jumlahnya juga ada 24. 1 2 3 4 5 6, ini 1 2 3 4 hingga 6 kali 4 itu adalah 24, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan mencari inversi gitu ya, atau jumlah inversi gitu ya. Jumlah inversi itu bisa kita cari dengan cara ini ya. Ini langkah-langkahnya kalau dari bukunya ya, dari buku Howard dan Chris itu menjelaskan untuk mencari inversi gitu ya, atau inversi itu definisinya adalah itu ya, kita bisa menotasikan suatu permutasi gitu ya. Jika ada permutasi 1 2 sampai n gitu ya, permutasi bilangan bulat, sehingga J1 J2 Jn gitu ya. J1 itu adalah bilangan bulat ya untuk permutasinya gitu ya, dan seterusnya. Atau bila saya terangkan di bahasa Indonesianya, itu adalah sebuah inversi, itu dapat terjadi dalam sebuah permutasi J1 J2 Jn gitu ya, bila sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil gitu ya. Untuk yang pertama adalah untuk mencari jumlah inversi, itu kita langkah pertama itu adalah cari banyak bilangan bulat yang kurang dari J1 dan yang mengikuti J1 di dalam permutasi tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah carilah banyaknya bilangan bulat yang kurang dari J2 dan yang mengikuti J2 di dalam permutasi tersebut. Kemudian teruskan untuk J3 sampai Jn-1. Oke ya, saya langsung saja ke ininya. Langsung ke contoh soalnya gitu ya. Untuk menghitung counting inversi atau menghitung jumlah inversi, itu yang pertama adalah saya punya di sini ya. Ini adalah tadi hasil dari permutasinya, itu ada 6 1 3 4 5 2 gitu ya. Nah, jumlah inversi untuk yang pertama, langkah pertama kan kita lihat dulu di sini adalah 6. Nah, 6
itu berarti kita lihat cari banyak bilangan bulat yang kurang dari J1 dan mengikuti J1 ya dalam permutasi tersebut. Nah, berarti J1-nya itu adalah 6. Kita ambil bilangan yang kurang dari 6 gitu ya, yang mengikuti dari J1 ini. Berarti ada berapa? Kita lihat 1 kurang dari 6. Oke, berarti ini 1 ya. Ada 1, kemudian 3 kurang dari 6 ya. Sehingga sudah ada 2 jumlahnya. 4 kurang dari 6, 5 kurang dari 6, dan 2 kurang dari 6, sehingga total jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk posisi yang pertama saya tuliskan di sini adalah 5. Kemudian di sini 1. Nah, 1 J2 itu adalah 1, kemudian seterusnya yang ada di sini kita ambil yang kurang dari 1. Apakah ada? Karena tidak ada, berarti saya tuliskan dengan 0. Kemudian selanjutnya adalah yang J3. J3 itu adalah 3, sehingga kita lihat apakah 4 kurang dari 3? Tidak, berarti ini tidak masuk. 5 juga tidak. 2, oke, 2 kurang dari 3, sehingga jumlahnya setelah 3 itu hanya ada 1, yaitu 2. Sehingga saya tuliskan di sini untuk posisi yang ketiganya itu adalah 1. Setelah itu 4. 4 setelahnya 4 di sini kan ada J selanjutnya ya, yang lebih kecil dari 4 itu adalah hanya ada satu bilangan, yaitu bilangan 2, sehingga saya tuliskan di posisi yang keempat itu hanya ada 1 juga. Kemudian posisi selanjutnya 5. Nah, yang di sini 2 kurang dari 5, sehingga hanya ada 1, sehingga sini saya tuliskan dengan 1. Oke ya, karena yang terakhir itu hanya sampai J-1, sehingga untuk 2 tidak perlu dicari lagi bilangan selanjutnya itu ada berapa, sehingga jumlah inversinya bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan dari hasil yang tadi sudah kita peroleh. Berarti ada 5 ditambah 0 tambah 1 tambah 1 dan tambah 1 gitu ya, total semuanya ada 8. Kemudian yang B, kita lihat yang B di sini posisi di J1, J1-nya itu adalah 2. Bilangan yang kurang dari 2 itu hanya ada bilangan 1, sehingga hanya ada 1, sehingga saya tuliskan di sini adalah 1. Kemudian untuk posisi di J2 itu adalah 4, yang kurang dari 4 itu 1 kurang dari 4, 3 kurang dari 4. Oke, berarti totalnya ada 2, sehingga saya tuliskan di sini 2. Kemudian 1 berarti yang kurang dari 1, apakah ada di sini? Nggak ada, sehingga di sini dituliskan dengan 0. Oke, sampai situ tahapannya. Kemudian untuk yang C di sini J1-nya itu 1, di belakang 1 itu lebih besar semuanya, sehingga tidak ada bilangan yang kecil. Oleh karena itu, untuk posisi pertama di sini nilainya 0. Nah, begitu juga untuk 2 di sini, J2-nya juga nilainya 0. Karena tidak ada yang lebih kecil, begitu juga untuk yang J3 dan juga J4, sehingga hasil totalnya adalah 0. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana caranya untuk mencari counting inversion ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.